Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan masuk ke pembahasan keempat mengenai transformasi Fourier, atau lebih tepatnya transformasi Fourier diskrit. Bagian 4 ini masih sebenarnya membicarakan mengenai masalah tools, alat yang digunakan untuk pemrosesan atau pengolahan isyarat atau sinyal digital. Setelah pada 2 video sebelumnya, kita membicarakan mengenai sinyal dan waktu diskrit. Sinyal dan sistem waktu diskrit maksud saya. Ya. Jadi sebelum lebih jauh memang kita harus membicarakan mengenai apa itu sinyal terkait dengan sinyal waktu diskrit dan apa itu sistem terkait dengan sistem waktu diskrit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai Fourier transform. Mengapa? Fourier transform atau transformasi Fourier, ya, yang lebih dikenal dengan discrete Fourier transform, itu banyak digunakan. Karena pada dasarnya yang akan kita bicarakan kali ini sebuah alat yang bisa mengganti kacamata kita untuk melihat sinyal dari sudut pandang yang berbeda. Jika selama ini atau pada video sebelumnya atau pada kuliah sebelumnya kita berbicara banyak mengenai ranah waktu, maka informasi yang ada di dalam sebuah ranah waktu itu tidak terlalu banyak, informasinya sedikit. Sama seperti ketika kita menanyakan kandungan dari suatu sinyal, maka mau tidak mau kita harus melihat isi, konten, ataupun kandungan dari sinyal itu dengan kacamata yang berbeda. Ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan kacamata warna merah, sekarang kita menggunakan kacamata warna biru atau warna hijau, sehingga kita bisa memfilter, kita bisa mengambil unsur-unsur yang dipantulkan oleh sinar matahari hingga masuk ke filter hijau. Nah, kacamata yang akan kita gunakan dalam kasus ini bukan yang terkait dengan kacamata yang kita gunakan untuk bergaya, untuk memang kebutuhan sehari-hari, tetapi kacamata yang namanya transformasi Fourier, yaitu yang dapat digunakan untuk mengubah cara pandang kita dari ranah waktu ke ranah frekuensi. DFT dan algoritma cepatnya fast Fourier transform menjadi sangat penting. Anda bisa lihat di sini bahwa mengapa Fourier transform atau fast Fourier transform yang algoritma tercepat menjadi penting, karena dapat memberikan informasi yang cukup, ya, informasi yang sangat berguna dalam ranah frekuensi. Komponen-komponennya adalah sinusoidal, nanti kita lihat dalam persamaannya, dan tidak terdistorsi pada sistem linear. Dipublikasikan oleh Joseph Fourier di sini, bisa dilihat gambarnya. Itu tahun 1822. Hanya saja pada saat itu Fourier memperkenalkannya itu dalam konteks rigid body atau benda pejat, atau lebih tepatnya itu merupakan persamaan ataupun sequence pada saat itu deret Fourier, ya, bukan langsung transformasi Fourier. Setelah kemudian beliau itu wafat, baru kemudian oleh para muridnya, oleh para penerusnya, kemudian muncullah transformasi Fourier yang merupakan, ya, pengembangan lebih lanjut dari deret Fourier. Baik, kita tidak akan bicarakan mengenai deret Fourier karena itu ada di dalam mata kuliah matematika. Nah, yang perlu kita lihat di sini, ya, bahwa ada transformasi lainnya. Kita bisa lihat di sini, selain transformasi diskrit, ada juga transformasi Z. Ya, nah ini. Ada juga transformasi Z. Digunakan untuk apa? Untuk menganalisis sistem diskrit. Ya, terutama untuk merancang tabel digital dan melihat kestabilan sistem digital. Nah, satu transformasi yang cukup penting lainnya itu adalah Laplace. Jadi kedudukan Laplace dengan kedudukan Z itu hampir sama, hanya saja dia bekerja pada ranah yang berbeda.
Transformasi Z itu bekerja pada ranah dunia diskret, sedangkan transformasi Laplace bekerja pada dunia kontinu atau analog. Sehingga kedua transformasi ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengubah ataupun merubah persamaan khususnya dari differential equation menjadi aljabar, yang satunya itu menggunakan Laplace, yang satunya menggunakan transformasi Z. Jadi intinya seperti itu. Kita tidak akan membicarakan Laplace ya, karena itu harusnya sudah ada dalam mata kuliah misalnya sistem kontrol yang bukan digital ya, yang masih analog, itu akan bicarakan juga pada matematik. Nah, yang nanti akan kita bicarakan pada berikutnya adalah transformasi Z. Baik, sekarang kita perhatikan di sini bagaimana kalau begitu Laplace, Z, dan Fourier. Nah, transformasi Fourier itu ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Grafik. Persamaan ini. Ya. Ini adalah persamaan transformasi Fourier ya, dari ranah waktu di sini dengan asumsi seperti itu dan ranah frekuensi. Sebenarnya rumusnya itu adalah integral Ft ya, E pangkat minus J omega T dt ya. Nah, ini menjadi F omega. Sebenarnya ini ya. Ini lebih ke Laplace sebenarnya. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, Laplace adalah transformasi yang basisnya dinyatakan dengan S ditambah sigma plus J omega. Ya, ini hubungannya. Kemudian Fourier basisnya dinyatakan dengan S sama dengan J omega ini. Z sama dengan E pangkat ST. Nah, ini. Dengan mensubstitusi parameter S, diperoleh hubungan transformasi Fourier dengan Z adalah ini. Ya. Fourier dengan Z, ini. Z sama dengan E pangkat J omega T. Oke, itu hubungan antara ketiga transformasi ya. Nah, di sini Anda bisa melihat 4 kuadran. Ya. Ada yang namanya Fourier series di sini. Ada yang namanya Fourier transform. Kemudian ada yang discrete time Fourier transform dan discrete time Fourier transform. Ya. Ini pakai series ya. DTFT ini DTFS. Nah, ini kan non periodik ini, yang sebelah kanan, yang ini periodik. Time property-nya ini continuous, ini discrete. Jadi kalau discrete kita harus menggunakan yang ini. Ya, menggunakan ini. Kalau continuous kita menggunakan. Jadi kita lihat di sini Fourier transform ini. Ya, Fourier transform ini rumusnya kan seperti tadi, X J omega integral Xt E pangkat minus J omega T dt. Tapi kalau kemudian kita bikin dalam discrete, maka XK ya, diberi nama XK seperti integral Xt E pangkat minus JK omega 0 T dt. Ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini discrete ya. Ini sudah discrete. Jadi ini continuous, tapi kemudian dibuat seriesnya ini discrete-nya pakai ini. Ya. Kemudian non periodic pakai ini. Jadi semuanya sudah tersedia. Jadi tolong yang section 38 atau gambar 4 kuadran ini menghubungkan antara Fourier series, Fourier transform, DTFS dan DTFT. Terus nanti yang kita pakai yang mana Pak? Ya, yang sesuai dengan kasusnya gitu. Ya. Nah, di sini ilustrasinya jelas ya. Nanti ada slide berikutnya ini mengenai animasinya. Jadi kalau kita lihat di sini itu time domain, kalau kita lihat di sini frekuensi domain. Artinya bahwa di time domain itu kita punya beberapa macam frekuensi jadi satu gitu ya. Ketika di frekuensi domain kita akan muncul satu persatu, sehingga di sini muncul dua spektrum atau dua dominan frekuensi. Ini kan frekuensi ini omega. Sedangkan di sana itu power. Kalau ini kan di sini waktu, di sana adalah amplitude. Oke, kita perhatikan slide ini. Nah, ini ya, fx. Itu persamaannya seperti itu ya, teman-teman. Bisa diperhatikan itu animasinya. Nah, yang jelas seperti ini, yang ini ya. Nah, ini yang hasil Fourier transformnya seperti itu. Oke ya. Nah, ini kan diulang-ulang terus gitu ya. Jadi kalau kurang paham coba dilihat lagi. Ini persamaannya dalam domain waktu, kemudian dalam domain frekuensi jadi dibalik. Nah,
Ada dua animasi begitu. Oke ya, jadi bisa dilihat seperti itu. Nah, ini kembali seperti semula. Nah, yang akan kita bahas ada 5 ya. Agak lama ini karena nanti yang keenam akan kita bahas pada uh, kuliah berikutnya. Ya. Ini panjang ini. Jadi kita akan bicara mengenai seriesnya dulu, kemudian rekonstruksi dan sampling pada ranah Z ya, karena kita bicara menggunakan termosi Z, kemudian DFT, kemudian sifat dari DFT dan konvolusi. Nah, di sini karena biasanya itu proses Fourier transform itu cukup lama, ya, maka otomatis kita akan membicarakan mengenai yang keenam ini. Ya. Yang keenam ini bagaimana mempercepat proses komputasinya. Itu akan kita bicarakan pada video yang berikutnya. Jadi 5 ini yang akan kita bicarakan. Bismillah ya. Nah, jadi di sini langsung pendahuluan aja supaya bisa tahu gitu ya. Jadi begini teman-teman semua. Melalui analisis Fourier sini ya, kita akan mengetahui fungsi periodik atau sequence, kombinasi linear dari eksponensial kompleks yang berhubungan secara harmonis. Ya, ini adalah representasi dari discrete Fourier series. Nah, pada waktu yang sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai sampling ataupun pencuplikan. Ya. Nah, pencuplikan itu terjadi pada ranah frekuensi. Nah, kita akan kalau pencuplikan kemudian dibawa di ranah frekuensi, kita akan belajar tentang ini, pengaruh pengambilan sampel dalam ranah waktu, masalah rekonstruksi di ranah Z, dan perluasan DFS ke urutan durasi berhingga. Nah, kemudian menjadi DFT atau masih Fourier discrete. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita bisa melihat yang sebelah di bagian sini kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4 contoh ya. Mulai dari yang paling sebelah apa itu? Sebelah kiri ya, paling sebelah kiri dari posisi Anda itu paling sebelah kiri yang ini ya. Ini adalah continuous function top dan Fourier-nya seperti ini. Sama, ini hampir sama. Kok sama ya Pak ya? Nah, tapi ini ada periodic summation of original function. Nah, ini yang atas, ini Fourier transformnya di bawah. Jadi semuanya 0 kecuali pada discrete point. Kemudian kalau ini, yang sebelah ketiga, ini kolom ketiga. Ini original functionnya kita, yang ini kita discrete. Ya. Kemudian hasil apa? Fourier transformnya jadi seperti ini. Ya. Demikian juga ini DTFT ya. Kemudian ini kita sampling ya, seperti yang sebelah sini hasilnya juga mengikuti. Oke. Nah, ini lebih jelas di sini ya. Transformasi Fourier ya. Fungsinya Fourier transform of function tidak ditunjukkan ST, ini pokoknya ada amplitude, ini ada frekuensi. Ya. Jadi kalau ini kan Fourier series ini karena satu-satu begini. Nah, kalau kita di TFT jadi seperti ini. Ya. Kemudian ini DFT jadi seperti ini. Jadi bedanya ini continuous, ini daerah continuous yang sebelah kiri ini, kemudian yang sebelah kanan bisa dilihat di situ itu daerah discrete. Oke, nah ini persamaan yang kita gunakan ini ya untuk discrete Fourier series persamaan 55, ini untuk analisis, ini untuk sintesis. Ya. Jadi untuk analisis itu berarti di breakdown menjadi frekuensi domain gitu ya. Kemudian dikembalikan lagi itu sintesis atau inverse DFS equation. Nah, ini W ini adalah weighted sequence ataupun weighted function ya, fungsi bobot ini WN pangkat NK. Nah, ini misalkan saja kita punya XN ini 0123, 0123, 01 ini periodik ya. Maka fundamental periodenya adalah 4. 4 berulang 4 ya. Dengan demikian itu kan W4-nya sama dengan E pangkat minus C 2B per 4. Atau sama dengan minus C. Ini kita masukkan ke sini ya untuk K ini. Dengan demikian kalau kita isi 0 hasilnya 6 ya. Isi 1 hasilnya ini bilangan kompleks. Isi 2 hasilnya 2, isi 3 hasilnya min 2 C.
Ya. Nah, kalau yang ini tadi, contoh example 51 itu kita implementasikan dengan MATLAB menjadi seperti ini. Ya. Jadi persamaan yang 55 tadi, yang ada di slide itu 55, itu kita rubah menjadi model matriks untuk MATLAB di persamaan 56. Ya, di 56. Di mana matriks WN-nya itu diberikan oleh 57. Oke, diperhatikan dulu sebentar. Nah, ini ya, jadi ini sudah ada source-nya, nanti bisa di-download di apa e-learning-nya. Ini sudah kita rubah semua. Ini untuk yang DFS, ini untuk yang kebalikannya, IDFS. Nah, example yang 52 itu periodic square wave ya, periodic square wave ya, gelombang kotak tapi berulang-ulang gitu ya. Itu misalnya kita tentukan ekspresi untuk ini pada bentuk L dan N, kemudian diplot, kemudian dibahas hasilnya. Ini ya, jadi ini 3 periods X tilt, ini seperti ini. Kalau kita bla 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 ini ya nanti bisa dipelajari sendiri di slide-nya karena keterbatasan waktu juga. Ini jadi seperti ini. Ya, samaannya. Diaplikasikan analisis equation 53 yang tadi barusan kita tunjukkan. Nah, kalau MATLAB hasilnya ini. Ya, menggunakan DFS yang sudah saya tunjukkan skripnya. Nah, several interesting observation can be made from plot figure 52. The envelope of DFS coefficient of square wave looks like sinus function. Amplitudo pada saat K sama dengan 0 sama dengan L, di mana zeros of the function are multiples of N bagi N. Ini seperti ini ya. Ini square wave ini kalau DFS-nya kalau L-nya 5, N-nya 20 ya seperti ini. Kemudian kalau L-nya 5, N-nya 40 menjadi agak lebih lengkap. L-nya 5, N-nya 60 lebih lengkap lagi. Ini L-nya 7, N-nya 60. Nah, ini N untuk 60, ini L untuk 5, dan L untuk 7, jadi berbeda. Ya, jadi itu pengaruh L dan N-nya. Nah, hubungan dengan transformasi Z, ya cukup kita gunakan 511 dan 512. Silahkan Anda perhatikan dulu hubungan antara Fourier transform, discrete Fourier series dengan transformasi Z. Silahkan. Nah, kita bandingkan maka kita dapat 512. Artinya bahwa DFS XK itu menyatakan N, ya, evenly spaced sample of Z transform di seputaran unit circle. Nanti kita akan melihat di transformasi Z ya, setelah kita bicara FFT, kita bicara transformasi Z, itu apa sih yang dimaksud dengan unit circle. Ya, jadi unit circle itu adalah lingkaran dengan jari-jari satu, tapi kita plot pada sumbu imajiner dan real. Oke, ini hubungan dengan transformasi Z ya. Kemudian hubungan dengan DTFT itu 514 ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kemudian ini 513. Jadi Anda perhatikan bagaimana DFS itu dihubungkan dengan transformasi Z dan DFS itu dihubungkan dengan DTFT. Ya, memiliki kesimpulan yang berbeda tapi konteksnya sama. Nah, the sampling interval in the frequency domain adalah kita sebut sebagai frequency resolution. Nah, ini example 53, Anda bisa melihat di sini ada example 53. Ya. Misalnya xn adalah 0, 1, 2, 3, maka perintahnya atau soal adalah hitunglah DTFT-nya. Kemudian kita sampel pada K omega 1 dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, tunjukkan itu sama dengan XK di example 51. Nah, DFT-nya kan sudah punya kita ini. Jadi kan karena cuma 0, 1, 2, 3 ya berarti ini 0. Ya, 0 itu ya 0 ya, nggak dihitung 0 kali kan. Jadi ini komponen yang untuk 1, ini 2, 3. Hasilnya ini. Kita sampling hasilnya ini. Sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita masuk yang bagian kedua, sampling and reconstruction in Z domain. Teorema 1 mengatakan frekuensi sampling, ya, jika Xn itu adalah time limited, ini ya, durasinya terbatas, yaitu dari 0 sampai n-1, jadi jumlah datanya itu n, maka jumlah n data xs on the unit circle, ya, pada unit circle menentukan xz untuk semua z. Nah, itu. Ya, teoremanya itu. Nah, contohnya ini. Ya, misalnya kita punya x1 6, 5, 4, 3, 2, 1, di mana 6 itu punya indeks 0, ya. Maka DTFT-nya untuk x1 itu disampel pada omega k sama dengan 2 pi k dibagi 4. Ya.
untuk memperoleh sequence ini. Ya. Tentukan sequence X2N yang merupakan inverse dari DFS. Jadi tanpa kita menghitung DTFT, DFS atau inverse DFS dapat dievaluasi menggunakan aliasing formula persamaan 516 ini. Jadi ini X4 di alias itu hasilnya ini ya, X2N ini. Jadi sudah selesai. Example 55 itu menggunakan MATLAB. Ya. Menggunakan MATLAB, menggunakan DFS. Ini persamaannya, kemudian kita menggunakan IDFS tapi kita ambil bagian realnya. Nah, ini hasilnya. Ya, bisa dilihat di sini ada 4 macam hasil untuk N yang berbeda. 5, 10, 20, dan 40. Oke, yang berikutnya adalah bentuk ya, rekonstruksi transformasi Z. Ya. Jadi bisa dilihat di situ bahwa persamaan yang kita gunakan itu masih tetap berhubungan dengan transformasi Fourier itu sendiri. Ya. Oke, ini saya lewati aja, tapi yang penting Anda cek 517 ini hanya penurunan. Silahkan nanti kalau Anda tertarik dengan dunia matematik, bisa diperhatikan penurunan rumusnya ini ya. Tapi yang penting yang paling bawah itu 517, itu yang perlu diingat. Oke. Kemudian ini adalah yang pertama adalah form rekonstruksi Z transform, formula interpolasi DTFT. Nah, ini yang penting 519. Jika interpolasi fungsinya ini 518, kita dapatkan 519. Oke ya, sudah ada 2 yang di bagian ini rumusnya. Mungkin ini kita lewati. Nah, bagian ketiga, kita langsung masuk ke bagian ketiga mengenai DFT. Persamaan yang perlu Anda perhatikan ada 524 dan 525. Ya. Dua-duanya ini kita pakai, yang satu untuk XK itu berarti DFT, yang bawah itu untuk IDFT. Ya, inverse-nya. Jadi dikembalikan lagi seperti semula. Jadi kalau dari XT menjadi X omega, dari X omega dijadikan XT. Dari XT menjadi XK, dari XK dijadikan XN. Begitu seterusnya. Nah, implementasi MATLAB-nya berdasarkan 526, kita bisa menggunakan script DFS dan IDFS. Kemudian kita rename atau kita copy paste, kita rubah ya untuk mengimplementasikan DFT menjadi DFT dan IDFT. Nah, DFT ini skripnya seperti ini, seperti yang ditunjukkan di sini, ya. Kemudian ini IDFT seperti yang ditunjukkan di sini. Oke, example 56 ini menggunakan tadi ya DFT, IDFT itu. Nah, ini ya. Hitung 4 poin DFT itu yang B, kemudian hitung DTFT dan diplot. Nah, ini diplotnya seperti itu. Ya, gambar 54. Anda ingat ini gambar 54, nanti kita akan bahas di contoh soal yang berikutnya. Gambar 54. Nah, di sini misalkan saja 4 poin DFT itu kita yang dari soal 56 ini. Yang ini kan, XN. Kan datanya cuma 4 ini, 111 ini, nilainya 0 gitu. 4 poin sequence ya. Nah, ini kita masukkan hasilnya kan gini. Ya, kita sederhanakan dengan diagrometri, disimpulkan gini sehingga kita punya fase ya. Kan ada 2 ya. Phase and magnitude gitu ya. Magnitude-nya ini, phase-nya ini. Kemudian hasilnya ini. Ya, ini adalah magnitude, ini fasenya. Frekuensi dalam P units di bawah ini. Nah, ini contoh penggunaan MATLAB-nya. Ya, solusinya tadi gambarnya 54. Kemudian DTFT plot, kemudian ini adalah DFT plot. Ya. Bedanya apa? Kalau DTFT itu masih ada unsur kontinunya gitu ya. Kalau DFT itu sudah benar-benar diskrit. Makanya discrete time Fourier transform dan discrete Fourier transform itu perbedaannya adalah discrete time Fourier transform masih bekerja sebenarnya di continuous, kalau DFT itu sudah benar-benar murni discrete. Ya. Example 57 hampir sama, cuman kita pakai DTFT. Ya, pakai DTFT di sini kita sama aja menggunakan DFT, hasilnya ini ya, angka-angkanya, magnitude sama fase, gambar 56 hasilnya. Ya. Ini yang DFT-nya gitu ya, diberi titik ini. Kemudian ini kalau N sama dengan 16, dengan N sama dengan 8 tentunya akan berbeda secara akurasi. Oke ya. Nah, catatan dari yang ini, ya, Anda perhatikan. Ini ada zero padding, jadi supaya jumlahnya ini kan 4 ya. 4. Terus kemudian supaya jadi 16, maka kita tambahkan data 0 sebanyak 12 kali. Ya.
Ini sebenarnya pengaruhnya apa? Untuk menambah data merupakan kelipatan 2 itu memang bagus. Itu satu operasi penambahan data 0 pada data aslinya. Yang jelas jumlah data aslinya data yang sekarang menjadi lebih banyak karena ketambahan 0. Yang sebelumnya tadi misalnya 4, sekarang jadi 16. Dan DFT-nya menjadi lebih panjang, menyediakan sampel yang sangat dekat dengan transformasi Fourier waktu discrete dibandingkan data asli. Kalau pada MATLAB kita menggunakan zeros. Yang kedua itu yang pertama, ya. Jadi zero padding itu bisa menambah sebenarnya di belakang, ya, dan itu yang sering dilakukan, atau menambah zero itu di depan, ya, atau di dua-duanya. Jadi kita bisa melakukan zero padding itu di salah satu gitu ya, di belakang itu yang biasa dilakukan, di depan atau di depan dan di belakang. Tapi biasanya di belakang lebih banyak. Ya, itu yang pertama catatan. Yang kedua, yang dibutuhkan pada contoh 56 yang barusan kita bahas itu supaya akurat memplot discrete temporal transformnya, ya, itu adalah the 4-point DFT. Karena apa? Karena XN hanya memiliki 4 data, bukan 0. Sehingga digunakan persamaan interpolasi untuk mendapatkan X. Secara praktis lebih mudah mendapatkan X8K dan X16K untuk mengisi nilai X daripada menggunakan interpolasi kalau pakai zero padding gitu loh. Ya, tinggal zero padding itu tinggal nambah ini. Tapi ya tentu saja akan beda dengan interpolasi. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan FFT untuk menghitung DFT. Yang ketiga, nah, zero padding menghasilkan sebuah high density spectrum atau tampilan plot yang lebih baik. Hanya saja memang menjadi tidak sesuai aslinya gitu. Artinya tidak memberikan kita itu resolusi spektrum yang lebih baik, lebih tinggi, enggak. Hanya tampilannya lebih baik aja gitu. Tidak akurat karena tidak ada informasi. Ya, di sinyalnya itu kan cuman ini sinyal, kemudian ketambahan zero padding 0. Ya. Sehingga sebenarnya tidak ada informasi tambahan di situ. Hanya additional zero saja yang ditambahkan gitu. Nah, untuk mendapatkan spektrum resolusi tinggi ya Anda harus mendapatkan data lebih banyak. Ya. Jadi sejak awal kita harus berusaha untuk mendapatkan data lebih banyak. Nah, there are also other advanced methods that use additional site information or non-linear techniques. Itu tidak kita bicarakan. Ya, ada 4 catatan ini terkait dengan zero padding. Nah, example sini. Uh, ini digunakan, ingat ya, ini saya tandai aja. Ya, untuk menunjukkan perbedaan antara the high density spectrum and the high resolution spectrum. Jadi kita misalnya punya persamaan itu xn sama dengan cosinus 0,48 pn ditambah dengan cos 0,52 pn. Nah ini ya, seperti ini. Nah kita ingin menentukan spektrum berdasarkan dari finite number samples ya. Jadi pertama kita tentukan dan kita plot DTFT dari 0 sampai 10. Jadi datanya 11 gitu ya. Kemudian tentukan dari 0 sampai 100, datanya 101 gitu ya. Nah, ini yang pertama ya. DFT datanya berapa ini? 10 ya. Datanya nggak banyak gitu ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, untuk N lebih kecil sama dengan 9. Ini magnitudenya, ini sinyalnya. Nah, yang berikutnya artinya bahwa apa? The plot show that aren't enough sample to draw any conclusion. Therefore, we will pack 90 zeros. Ya. 90 zeros, ini ada zerosnya mestinya. Ya, ini ya, ada zerosnya di sini. Kemudian kita di FT. Nah, hasilnya gini. Jadi lebih bagus ya, ini 0. Tadi kan cuma yang bagian ini. Dan hasilnya magnitudenya seperti itu. Ya, kemudian ini juga hampir sama, ini solusi untuk yang tadi yang ke B gitu ya. Tapi datanya langsung 100 ini. Ya, maka otomatis di sini terlihat bahwa ini ada dua frekuensi ini. Ya. Ada satu frekuensi dominan gitu ya. Oke. Kita masuk ke bagian 4 mengenai sifat ya. Linearity, circular folding, conjugate, symmetric property, circular shape, kemudian circular convolution, multiplication, dan Parseval. Nah ini kalau linear ya, linear duality ada 3 dalam satu set. Linear itu ya seperti harus mengikuti superposisi ya. Harus mengikuti prinsip superposisi sama ini. Duality ya, XK. Jadi kalau XN DFT harus sama ini. Ya, XK DFT sama NX minus K. Kemudian circular shape ya. Circular shape itu seperti ini. Jika XN DFT menjadi XK,
Maka kalau ini circular dari 0 sampai N1 ya sama dengan ini. Ya. Ini circular shift ya. Kalau sekian ya sekian gitu ya. Seperti ini, circular shift-nya seperti ini. Maka DFT-nya menjadi ini. Ini duality ya, duality. Ini A, ini B ya. Ini XN, sorry, XN. Kita bikin ini ada realnya. Ada realnya juga ini, imaginanya ini. Ya, itu duality. Nah, yang lainnya Anda bisa lihat ini. Nomor 5, 6, 7, 8, 9 itu banyak sekali di sini. Itu pakai tabel sehingga kita bisa merujuk yang ini untuk perhitungan DFT. Nah, circular convolution nanti akan kita lihat di belakang ya. Saya lewati aja dulu. Ini example circular convolution. Kemudian Parseval ya. Ini 542 kita lewati dan linear convolution using DFT. Nah, di sini kita lihat. Saya pakai slide ini aja. Kok kita punya X, kita punya Y. X dan Y dikonvolusi, maka Z itu kita punya Z0 sampai Z2N-1. Nah, ini Z-nya seperti itu. Ya. Nilai I itu dari maksimum sekian sampai minimum sekian. Ya. Jadi itu nanti kalau kita konklusi akan datanya lebih panjang daripada X maupun Y. Nah, N sama dengan 4, otomatis Z0 sama dengan X0 Y0, Z1 sama dengan X0 Y1 tambah X1 Y0 gitu ya. X2, X3, X4. Ya. X5. Oke, sedikit karena datanya sudah nggak ada. X6. X7 sama dengan 0. Ya. Jadi Z0, Z2 itu X0 Y2, X1 Y1, X2 Y0. Jadi kombinasinya itu. X3 itu. X4 ya tinggal X1 Y3 ditambah X2 Y2 ditambah X3 Y1. Z5 tinggal itu. Z6 sama dengan X3 Y3, Z7 sama dengan 0. Ya. Jadi pergeseran gitu. Ini untuk kenyamanannya. Nah, misalnya ini ya. Reverse Y. Kemudian shift Y to starting position. Kita geser starting position. Hitung produknya. Tambah itu. Ya. Z1 sama dengan X0 Y1 ditambah X1 Y0. Z2 juga sama. Z3 juga sama. Dengan cara yang sama. Nah, kita punya Z4. Z5. Jadi ini dikalikan ya. Ini sama ini dikalikan di jumlah. Kemudian Z6. Ya, X3, Y3. Nah, konvolusi dan polinomial multiplication. Misalnya kita punya A dan B. Ya, itu tenang aja, sama aja konsepnya. Cyclic convolution itu yang muter. Coba kita perhatikan. Itu lambangnya seperti itu. Lambangnya seperti ini. Oke. Nah, itu. Ya, example N sama dengan 4. Z0 sama dengan X0 Y0. Z1 sama dengan X0 Y1. X1 Y0. Jadi di sini Y1-nya geser ya, yang Y-nya geser X0, X1, X2, X3-nya itu tetap. Nah, itu. Untuk Z2 dan untuk Z3. Nah, cyclic convolution can be computed using FFT dan FFT min 1 atau inverse-nya. Convolution dapat direduce menjadi cyclic convolution dengan padding. Nah, ini. Di padding itu ditambahi 0 seperti yang tadi. Nah, itu sama. Oke. Jadi ini cyclic convolution itu adalah inverse DFT dari perkalian masing-masing di DFT X dan Y. Point wise multiplication. Ya, ini proof ID-nya. Bisa dibaca nanti. DFT itu sifatnya invertible. Ya, apa itu invertible? Dicek itu silahkan. Oke. Nah, saya kira itu ya. Singkatnya itu linear convolution. Jadi memang saya tidak akan banyak membahas ini ya secara matematis karena memang butuh passion sendiri di dalam matematisnya itu supaya kita bisa lebih memahami. Tapi tolong bagian akhir mengenai konvolusi ini nanti bisa dibaca-baca kembali.
Oke, begitu untuk video mengenai yang bagian Fourier transform. Berikutnya nanti kita akan masuk ke FFT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.